Assalamualaikum, jumpa lagi di channel wisata terdepan, teman kamu jalan-jalan. Well, teman-teman, kali ini saya mengajak kalian berwisata ke negeri tirai bambu. Ya, tentu saja Tiongkok, sebuah negara di Asia yang terkenal dengan destinasi wisata alam dan budaya yang mendunia. Destinasi yang kami kunjungi adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Tembok Raksasa Tiongkok, sebuah mahakarya yang paling ikonik. Untuk memasuki Tembok Raksasa Tiongkok, pengunjung bisa melalui 4 akses atau pintu gerbang, yaitu Mutianyu, Badaling, Zhuozhongguan, dan Shimatai. Pada kunjungan kali ini, kami menggunakan akses Zhuozhongguan atau Yuzhong Pass yang berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Beijing dan dapat ditempuh dengan berkendara selama 1 jam 20 menit dari Beijing. Dari udara, tembok besar ini tampak seperti ekor naga yang meliuk-liuk dari lembah ke lembah dan dari gunung ke gunung serta gurun. Konstruksinya yang kuat dan kokoh menjadikannya mampu bertahan selama berabad-abad. Tembok besar Tiongkok sepanjang lebih dari 21.000 km ini merupakan proyek konstruksi terbesar yang paling ambisius dalam sejarah manusia. Sebagian besar konstruksinya dibangun di masa dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644. Tembok besar ini berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk melindungi Tiongkok dari serangan bangsa Mongol dan suku-suku nomaden di utara. Sepanjang sejarahnya, Zhuozhongguan memainkan peran strategis dalam melindungi ibu kota dan wilayah utara Tiongkok dari serangan bangsa Mongol. Jalur ini membentang di lembah sempit di antara 2 gunung sehingga mempunyai sistem pertahanan alami yang efektif dari serangan musuh. Dinding-dinding Zhuozhongguan yang tinggi dan kokoh dilengkapi dengan menara pengawas dan benteng pertahanan mencerminkan kecanggihan arsitektur militer Tiongkok kuno di kala itu. Waktu terbaik untuk berkunjung ke tembok besar Tiongkok adalah pada musim semi, yakni April dan Mei ketika suhu rata-rata 10–20 derajat Celcius. Atau bisa juga berkunjung di musim gugur pada September, Oktober, dan November saat cuaca sejuk dan cerah dengan suhu rata-rata 10–25 derajat Celcius. Untuk mendaki ke benteng Zhuozhongguan, wisatawan disarankan untuk menyiapkan stamina yang cukup dan memadai serta memakai sepatu dengan sol yang tebal. Zhuozhongguan memiliki anak tangga yang curam dan terjal, serta sebagian rutenya menyempit sehingga harus berhati-hati dalam menaikinya, apalagi kondisinya yang kurang rata. Dengan dinding batu yang kokoh dan menakjubkan, pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan yang indah dan panorama landscape yang menakjubkan. Destinasi wisata ini buka mulai pukul 6.30 sampai 16.30 waktu Beijing dengan rekomendasi berkunjung selama 3–4 jam. Harga tiket berada pada kisaran Rp150.000 sampai Rp200.000 per orang.
Bagi kalian yang mager untuk menaiki tembok besar dan hanya sekedar foto-foto dari jauh, di sini sudah disiapkan tempat tunggu atau tempat beristirahat yang dilengkapi dengan restoran, kafe, dining room outdoor dan indoor dengan berbagai kuliner khas Tiongkok. Nah, kebetulan sekali kalau lidah kamu cocok. Namun kalau tidak, sebaiknya kamu juga menyiapkan cemilan ringan yang lebih pas untuk lidah Indonesia. Dari tembok besar Tiongkok, kita melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata berikutnya, yaitu Kota Terlarang atau The Forbidden City. Tempat ini merupakan salah satu situs bersejarah paling terkenal di Tiongkok. Terletak di pusat kota Beijing, tempat ini menyimpan sejarah kekuasaan dinasti Tiongkok yang berlangsung lebih dari 5 abad. Kota Terlarang memiliki luas 720.000 meter persegi, 980 bangunan, dan memiliki lebih dari 70 aula dan istana. Lokasinya berada di utara lapangan Tiananmen dan dapat diakses dari lapangan tersebut melalui gerbang Tiananmen. Pembangunan kompleks Kota Terlarang berlangsung selama 14 tahun, mulai tahun 1406 sampai 1420. Kota Terlarang merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok selama dinasti Ming dan dinasti Qing antara tahun 1420 sampai 1924. Tempat ini juga menjadi pusat pemerintahan Tiongkok selama 500 tahun dan pernah dihuni oleh 24 kaisar, terdiri dari 14 kaisar dari dinasti Ming dan 10 kaisar dari dinasti Qing. Disebut Kota Terlarang karena aksesnya sangat terbatas bagi sebagian besar rakyat kerajaan. Bahkan orang yang masuk tanpa izin bisa dieksekusi pada masa itu. Pada tahun 1925, Kota Terlarang diubah menjadi museum istana dan dibuka untuk umum. Kini, Kota Terlarang atau Museum Istana telah menjadi salah satu tempat wisata paling populer di Tiongkok. Teman-teman, demikian perjalanan wisata ke negeri tirai bambu. Semoga video ini bermanfaat sebagai referensi wisata kalian bersama keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.